Di video kali ini kita akan fokus untuk membahas gaya hidup. Kenapa? Karena gaya hidup adalah sebuah aspek yang paling menentukan bagaimana kita mengeluarkan uang, bagaimana kita menyimpan uang, dan bagaimana kita mendapatkan uang kita setiap harinya. Dengan kata lain, gaya hiduplah yang menentukan apakah kita menjadi orang yang lebih kaya atau paling tidak berkemungkinan untuk menjadi lebih kaya di masa depan, atau mungkin kita akan malah menjadi miskin karena gaya hidup yang kita miliki. Dan di video kali ini kita akan fokus ke arah gaya hidup yang dimiliki oleh orang miskin. Ya, karena kita yang miskin cenderung untuk ingin menjadi kaya. Tapi sayangnya gaya hidup yang salah biasanya membuat kita tidak menjadi kaya dan malah terjebak dalam kemiskinan yang cukup lama, bahkan seterusnya gitu. Dan maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya yang harus kamu hindari. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya yang pertama, yaitu adalah tidak memiliki rencana keuangan. Rencana keuangan. Tentu saja sebelum adanya rencana keuangan kita harus memiliki tujuan keuangan. Dan rencana keuangan itu haruslah dibentuk berdasarkan tujuan keuangan kita tentang atau terkait cara-cara kita yang akan kita terapkan dalam mencapai tujuan keuangan tersebut, entah dalam bekerja, mengelola uang maupun dalam mengatur pengeluaran kita setiap harinya. Karena ya tanpa adanya rencana keuangan tentu saja kita akan mengeluarkan uang secara sembarangan. Kita tidak akan memiliki pengaturan keuangan yang efisien dan efektif untuk mencapai kekayaan. Dan sayangnya ini seringkali dilakukan oleh teman-teman kita yang miskin atau kita yang miskin gitu. Karena ya kita yang miskin cenderung untuk bekerja saja setiap hari dengan kerasnya tanpa benar-benar memikirkan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan keuangan dari rencana-rencana keuangan yang kita miliki saat ini. Yang padahal itu semua sangat menentukan perilaku kita terhadap uang, perilaku kita terhadap pencapaian tujuan kita gitu. Jadi ya buatlah tujuan dan rencana keuangan kamu mulai dari sekarang, karena ya tanpa adanya rencana keuangan ini tidak akan ada kemungkinan, kalaupun ada kemungkinan kita untuk menjadi orang kaya di masa depan, kita tidak memiliki kemungkinan yang besar karena kita yang fokus pada pencapaian tujuan ini dan menjadikan kekayaan sebagai tujuan kita, tentu saja akan membuat rencana-rencana yang membuat langkah kita menjadi semakin efektif. Taruhlah seperti kamu memiliki sebuah tujuan untuk mencapai sebuah tempat, tentu saja semakin kamu memikirkan tentang bagaimana cara mendekat ke arah tujuan yang kamu inginkan tersebut, kamu berkemungkinan lebih besar untuk mencapainya daripada hanya berjalan gak jelas atau menggunakan uang secara tidak jelas. Kemudian gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya yang kedua adalah kebiasaan berhutang. Sayangnya kebiasaan berhutang ini sering dimiliki dan dilakukan oleh kita yang miskin. Ya justru kebanyakan orang yang berhutang ya orang miskin gitu. Kenapa? Karena orang yang miskin itu selalu merasa kekurangan dengan keinginan yang sulit sekali dicapai dan juga kebutuhan yang sulit dipenuhi. Maka dari itu kita cenderung untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk memenuhi keinginan-keinginan. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan rasanya itu masih logis dan itu masih bisa diterima, walaupun ya kita benar-benar perlu memikirkan secara matang dan maksimal gitu tentang bagaimana kita akan membayar hutang yang kita miliki ini daripada hanya fokus dalam berhutang. Dan kalau kamu adalah orang yang berhutang untuk keinginan-keinginan atau sesuatu yang kamu konsumsi, ya rasanya sangat sulit gitu untuk mencapai kekayaan. Karena ya ini akan menjadi kebiasaan buruk. Karena berhutang memang akan menjadi kebiasaan kalau kamu sering melakukannya. Dan masalahnya bukan di situ. Masalah terbesarnya itu satu. Kalau kamu ingin mencapai kekayaan, kamu harus bisa menambah uang yang kamu miliki. Tapi menabung malah bukan menambah uang, tapi membuat kondisi ekonomi kamu lebih kurang daripada nol ataupun minus dari yang seharusnya kamu miliki atau keadaan kamu yang sekarang.
Jadi ya sulit gitu untuk menjadi orang yang lebih kaya dengan kondisi ekonomi yang serba penuh dengan hutang ini. Maka dari itu ya saran saya ya hindarilah hutang, karena memang hutang selalu membuat orang terjebak dan sulit sekali untuk lepas gitu, apalagi kalau hutang tersebut sudah menumpuk dan selalu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi. Dan saya yakin kekayaan itu akan semakin jauh kalau kita terus berhutang. Kemudian gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya yang ketiga adalah kurang menabung dan investasi. Jadi apa itu kekayaan? Kekayaan menurut buku The Psychology of Money mengatakan bahwa kekayaan itu adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan kata lain, jika kamu memiliki pemasukan berjumlah 5 juta rupiah dan kamu memiliki pengeluaran sejumlah 3 juta rupiah, berarti kekayaan kamu setiap bulannya berjumlah 2 juta rupiah. Terus, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang yang berjumlah 2 juta rupiah tersebut? Tentu saja kamu akan menabung ataupun menginvestasikannya. Dan bagi orang miskin, sangat penting untuk paham kemana kamu akan menyimpan uang dari sisa belanja kamu atau yang sudah kamu alokasikan untuk kamu tabung gitu. Itu sangat penting karena tanpa adanya penempatan uang yang tepat atau wadah yang tepat untuk menampung uang-uang yang kamu simpan, kamu akan berkemungkinan untuk memiliki resiko-resiko dan masalah-masalah keuangan di masa depan. Misalnya, kamu kurang menabung dan investasi dan kamu terlalu fokus pada konsumsi. Yang mana ya kita di sini akan mengarah sedikit ke pola pikir ya. Banyak sekali motivator di luar sana yang mengatakan bahwa perbedaan orang miskin dan orang kaya itu terletak dalam pola pikir mereka. Yang mana orang kaya itu melihat uang sebagai alat untuk berinvestasi dan orang miskin melihat uang sebagai alat untuk konsumsi atau memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. Dan inilah yang menyebabkan orang miskin itu sulit menjadi kaya. Karena saat mereka melihat uang, mereka melihatnya sebagai sebuah alat untuk berbelanja, yang pada akhirnya membuat tabungan mereka sulit sekali berkembang karena selalu mereka habiskan untuk memenuhi keinginan-keinginan maupun kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka dari itu ya kita harus bisa menghindari hal-hal ini. Apalagi gaya hidup yang dimiliki oleh orang miskin ini, kalau kita memang masih miskin ya harus kita hindari. Karena memang menabung dan investasi adalah sesuatu yang selalu dilakukan dan diterapkan oleh semua orang kaya di luar sana. Jadi tentukanlah di mana kamu akan menabung dan sisihkanlah sebagian dari tabungan kamu untuk kamu investasikan di tempat-tempat yang kamu pahami. Jangan yang tidak kamu pahami, karena investasi juga memiliki resikonya tersendiri. Oke, kemudian yang keempat adalah gaya hidup konsumtif. Ya, gaya hidup konsumtif ini masuk ke arah pola pikir yang tadi tentang bagaimana kita melihat uang. Kalau kamu masih melihat uang sebagai alat untuk konsumsi, alat untuk membeli sesuatu gitu, tentu saja ya kamu sulit untuk menjadi kaya. Karena setiap kamu memiliki uang, bagaimana kamu melihat uang tersebut akan menjadi tindakan kamu terhadap uang yang kamu miliki. Dan kalau kamu memiliki gaya hidup atau sudut pandang berbeda, misalnya kamu melihat uang sebagai alat untuk investasi, tentu saja setiap kali kamu memiliki uang, kamu akan lebih condong untuk menginvestasikannya daripada menggunakannya untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumsi gitu. Jadi ya kamu akan mengarahkan uang kamu ke arah hal-hal yang benar-benar bermanfaat gitu. Dan sayangnya gaya hidup ini seringkali dimiliki oleh kita yang miskin, dimana kita terlalu sibuk untuk membeli keinginan-keinginan. Ya itu wajar sih, karena memang orang miskin seperti kita ini cenderung untuk sulit dalam memenuhi keinginan-keinginan, atau banyak sekali keinginan yang tidak bisa kita capai, yang pada akhirnya saat kita memiliki uang kita selalu ingin memenuhinya. Dan sayangnya inilah yang membuat kita sulit mencapai kekayaan. Oke, kemudian gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya, yang kelima adalah tidak memprioritaskan pendidikan. Sebenarnya terkait pendidikan itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Bagaimana kita melihat pendidikan itu, apakah sebagai sebuah investasi, apakah sebagai sebuah hal yang penting sekali dalam hidup, atau
apakah sebagai sebuah hal yang sepele dan tidak penting gitu. Dan sayangnya orang miskin kebanyakan itu menganggap bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang penting. Tapi tidak semua ya, ada banyak sekali juga orang yang benar-benar memprioritaskan pendidikan sehingga mereka bisa sukses dan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini saya akan fokus untuk membahas orang-orang yang melihat pendidikan sebagai bukanlah hal yang penting, yang pada akhirnya membuat peluang untuk menjadi kaya itu sangat sulit untuk didapatkan. Jadi yang pertama seperti ini. Orang yang menganggap pendidikan itu bukanlah hal yang penting akan sangat merugi. Kenapa? Karena kalau kamu melihat pendidikan sebagai sesuatu yang sepele, tentu saja kamu tidak akan berpeluang besar untuk mendapatkan ilmu lebih banyak daripada sebelumnya. Yang padahal ilmu itulah yang menjadi ladang rezeki atau ladang pencapaian kekayaan atau penghasilan. Coba kamu bayangkan, kalau kamu tidak memiliki banyak ilmu, tentu saja kamu hanya akan mendapatkan pekerjaan sebatas pengetahuan kamu saat ini. Atau dengan kata lain, kalau kamu memiliki lebih banyak ilmu, tentu saja kamu akan memiliki lebih banyak pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kamu terapkan dalam hidup kamu. Dan inilah yang menjadi masalah, yang mana akan sulit membuat orang menjadi kaya saat mereka tidak benar-benar memikirkan tentang ilmu gitu, tentang pendidikan dengan serius. Yang sebenarnya ya pendidikan itu tidak hanya harus formal gitu. Kita bisa belajar dari berbagai hal, dari banyak hal gitu. Maka ya teruslah untuk meningkatkan kualitas diri kamu dan menambah ilmu, karena itu adalah sebuah peluang atau proses membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada sebelumnya di pekerjaan-pekerjaan yang lebih luas jangkauannya. Oke, kemudian gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya. Yang keenam adalah ketergantungan pada bantuan finansial. Jadi orang yang bisa menjadi kaya hanyalah orang yang bisa mandiri terhadap kondisi finansial yang dia miliki. Karena semakin mandiri seseorang terhadap kondisi finansial yang dia miliki, tentang bagaimana dia akan mencapai kekayaan, tentang bagaimana dia menghasilkan uang, bagaimana dia mengelola uang, dan bagaimana dia akan mengeluarkan uang tanpa benar-benar terikat atau ketergantungan pada bantuan-bantuan, entah itu dari orang lain maupun dari pemerintah. Orang ini akan bisa bertahan untuk mencapai kekayaannya di masa depan, karena pengalaman adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk menjadi kaya. Misalnya, taruhlah kamu adalah orang yang biasa gitu, tapi kamu tidak benar-benar fokus pada bantuan. Kamu fokus pada uang yang kamu miliki saat ini. Tentang misalnya kamu ingin membeli sebuah handphone dengan harga 300.000 rupiah lah. Dan kamu memiliki uang yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu mungkin hanya 10.000 rupiah setiap harinya gitu. Tentu saja kalau kamu fokus terhadap diri kamu, terhadap pengelolaan uang yang kamu miliki secara mandiri, kamu berpeluang sangat besar untuk mencapai keinginan tersebut atau tujuan finansial tersebut, yaitu untuk membeli handphone dengan harga 300.000 rupiah. Walaupun penghasilan kamu sedikit, tapi karena kamu tidak pernah berharap pada sesuatu yang ada di luar diri kamu, tentu saja kamu akan mengontrol diri kamu tentang bagaimana kamu akan menggunakan uang supaya cukup untuk kebutuhan kamu dan kamu bisa menabung untuk mencapai keinginan yang kamu miliki tadi itu. Dan sayangnya tidak sedikit dari masyarakat kita yang selalu menunggu-nunggu bantuan finansial dari orang lain maupun dari pemerintah, karena mereka kadang tidak fokus terhadap diri mereka. Kadang ya, saya tidak mau terlalu sok tahu, tapi begitulah yang saya lihat, bahwa kita terlalu menunggu bantuan-bantuan finansial yang membuat kita menunggu sesuatu yang tidak pasti yang datang di masa depan, yang padahal kita bisa fokus untuk mengendalikan kondisi finansial kita saat ini, entah itu dengan mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan dengan mencari pendapatan-pendapatan tambahan. Karena kalau kita berfokus pada bantuan sosial, tentu saja kita akan cenderung untuk lalai dalam mengontrol uang yang kita miliki saat ini, dan kita selalu merasa kurang, dan kita tidak
akan memiliki kemungkinan yang besar untuk keluar dari masalah finansial yang kita hadapi saat ini, karena ya kita selalu menunggu bantuan gitu. Tidak ada kemandirian finansial di situ gitu. Maka dari itu ya sebaiknya kita mengubah pola pikir ini, di mana kita benar-benar fokus dan mandiri terhadap kondisi finansial kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi finansial kita secara mandiri. Entah itu dari pengeluaran dan dari pemasukan kita. Kemudian gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya yang ketujuh adalah tidak mengambil resiko yang bijak. Setiap kekayaan, setiap pengembangan atau setiap perubahan selalu membutuhkan pengambilan resiko yang tepat. Tidak pernah ada perkembangan kalau kamu terjebak di zona nyaman atau kamu tidak mengambil spekulasi untuk mengambil resiko untuk berkembang. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya setiap resiko yang kamu lihat itu adalah sebuah peluang. Karena semakin adanya resiko atau semakin tingginya resiko, semakin besar peluang yang kamu miliki. Dikarenakan semakin besar resiko, semakin sedikit orang yang mau mengambil resiko tersebut. Dengan kata lain, di setiap kamu melihat resiko, kalau ada kata resiko, di situ pasti ada peluang. Karena resiko berarti tidak semua orang mau mengambil hal tersebut karena memiliki dampak-dampak buruknya tersendiri. Tapi itu selalu membuat kita menjadi orang yang berkembang, di mana kita berani mengambil resiko yang bijak tentu saja. Dan ada satu hal yang bisa diterapkan kalau kita ingin berkembang dalam pengambilan resiko yang tepat, yaitu adalah dengan mempelajari bidang atau resiko yang sedang kita hadapi. Karena yang bisa meminimalisir resiko atau yang memperkecil resiko adalah pengetahuan yang kita miliki. Maka dari itu ya, saya rasa untuk bisa berkembang kita wajib dan harus mengambil resiko yang bijak, yang kita perhitungkan dan yang tepat. Yang kita perhitungkan, oke? Yang kita perhitungkan. Tapi sayangnya tidak semua dari kita bisa melakukan hal itu. Ada banyak sekali orang di luar sana yang memiliki gaya hidup yang terlalu terjebak di dalam zona nyaman. Mereka takut untuk keluar, entah itu dalam pola pikir, dalam pergaulan, dalam lingkungan dan sebagainya. Yang padahal satu langkah keluar dari zona nyaman itu, kamu tentu saja akan ditabrak oleh banyak sekali fenomena-fenomena baru gitu yang membuat mental kadang agak stres. Tapi kamu juga akan dihadapi oleh banyak sekali peluang-peluang yang berkemungkinan muncul dari lingkungan baru, dari pola pikir baru yang kamu miliki ini. Karena saat situasi kamu baru, tentu saja semua kemungkinan dan hal yang kamu hadapi juga baru, termasuk ilmu dan juga peluang. Kemudian gaya hidup orang miskin yang tidak membuat kaya yang terakhir atau yang ke-8 adalah tidak menjaga kesehatan. Ada satu hal yang harus saya tekankan di sini, di mana perbedaan orang kaya dan orang miskin yang paling mencolok itu setelah bagaimana mereka melihat uang adalah bagaimana mereka mendapatkan uang. Orang kaya biasanya mendapatkan uang dari banyak sekali tempat atau diversifikasi pendapatannya itu luas banget gitu. Mereka bahkan memiliki passive income dan active income sekaligus. Sedangkan orang miskin kebanyakan hanya fokus untuk mendapatkan uang atau pendapatan dari active income. Yang mana active income itu adalah kamu tidak akan mendapatkan uang kalau kamu tidak bekerja hari ini misalnya. Dan uang hanya datang saat kamu bekerja gitu. Sedangkan passive income, uang bisa datang walaupun kamu sedang tertidur. Beda kan? Nah, itulah perbedaannya. Dimana orang miskin secara keseluruhan gitu, walaupun tidak semuanya, selalu memiliki active income, hanya fokus pada active income. Yang mana tentu saja kamu harus bisa fokus untuk menjaga kesehatan. Coba kamu bayangkan kalau kamu sakit. Tentu saja ya uang yang kamu hasilkan akan menurun dan juga kamu akan berkemungkinan untuk tidak mendapatkan uang kalau kamu tidak keluar untuk bekerja hari ini gitu. Jadi ya jagalah kesehatan kamu. Dan kalaupun kamu ingin lebih baik lagi gitu,
Jagalah kesehatan biar kamu tetap bisa bekerja dengan aktif dan juga tambahlah penghasilan kamu dari passive income juga seperti investasi dan juga tempat-tempat yang lainnya. Jadi mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Saya doakan kita semua dan kamu juga bisa menjadi orang kaya di masa depan. Sekian, wassalam.